Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, perkenalkan kami peserta Latsar dari BKPSDM Tanah Laut, Angkatan Kedua, Kelompok Kedua. Saya sendiri, Sefti Nur Latifah, rekan-rekan saya, Nur Halimah, Khairun Nisa, Isela Loviana, dan Jannatin Ailiyah. Teman-teman sudah ada yang tahu apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup adalah busuk, rusak, atau dan buruk. Korupsi merupakan pelanggaran yang berat dan merugikan negara. Sebagai pelayan publik, hendaknya seorang ASN anti terhadap korupsi. Jenis-jenis korupsi terbagi menjadi 7. Pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap-menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Keenam, benturan kepentingan. Dan terakhir adalah gratifikasi. Untuk motif-motif korupsi, pertama, adanya ketamakan atau keserakahan. Kedua, kesempatan. Ketiga, kebutuhan. Dan 4, pengungkapan. Motif korupsi bisa terjadi karena adanya faktor eksternal maupun internal yang dialami pelaku korupsi. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang. Kemudian kesempatan juga dimiliki seseorang karena adanya peluang untuk melakukan kecurangan, dan kebutuhan erat juga sangat menunjang untuk pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari praktek korupsi secara masif adalah sebagai berikut. Yang pertama, lesunya perekonomian di suatu negara. Yang kedua, meningkatnya angka kemiskinan. Yang ketiga, tingginya kasus kriminalitas. Yang keempat, penurunan moral atau demoralisasi. Yang kelima, kehancuran demokrasi bagi suatu negara. Yang keenam, terganggunya sistem politik dan sistem pemerintahan. Yang ketujuh, buyarnya masa depan yang demokratis. Dan yang terakhir adalah runtuhnya penegakan hukum. Langkah-langkah dalam pencegahan tindak korupsi antara lain, yang pertama, perbaikan sistem. Perbaikan sistem ini menyangkut dalam perbaikan undang-undang, reformasi birokrasi, etika profesi, dan juga lembaga perwujudan good governance. Yang kedua, aspek manusia. Aspek manusia, pencegahannya dengan cara memperbaiki moralitas, meningkatkan kesadaran hukum, memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan anti korupsi, serta mengentaskan kemiskinan. Sebagai seorang ASN, kita harus menanamkan nilai-nilai sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, bekerja keras, adil, mandiri, sederhana, dan juga berani. Tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Internasional atau Hari Anti Korupsi Sedunia pada Konvensi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini mulai berlaku pada bulan Desember tahun 2005, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang masalah korupsi yang dapat merusak pembangunan sosial dan ekonomi di semua masyarakat di seluruh dunia. Mengutip dari tulisan Najwa Shihab atau yang akrab disebut Mbak Nana, bahwa korupsi itu seperti bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan oleh orang per orang, atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Berantas korupsi, mari bersama-sama memantapkan hati untuk tidak mencuri. Bersama-sama bertekad kita anti korupsi. No korupsi, no gratifikasi. Kami, generasi anti korupsi.